Senin 18 Maret 2024, melaporkan dari sebelah Masjid Karanganyar. Terpantau arus tambah mengerikan. Senin 18 Maret 2024. Jalur Pantura Jawa di wilayah Demak Kudus di Kecamatan Karanganyar kembali terendam banjir pada Ahad 17 Maret 2024. Lalu lintas di jalan nasional tersebut kembali lumpuh. Air menggenangi jalan dan tak bisa dilalui kendaraan. Banjir Demak juga terjadi bulan lalu, Kamis 8 Februari 2024 di lokasi yang sama. Ketika itu banjir menggenangi jalur Pantura serta pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya selama sepekan lebih. Banjir yang terus berulang di wilayah itu disebut-sebut berhubungan dengan Selat Muria, sebuah bentang alam perairan yang pernah memisahkan Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Seiring berjalan waktu, selat perlahan semakin dangkal hingga air menyusut dan lama-kelamaan selat itu hilang. Banjir saat ini dirumorkan sebagai indikasi kembalinya Selat Muria tersebut. Lantas, bagaimana kisah Selat Muria? Dilansir dari berbagai sumber, inilah fakta-faktanya. Satu, sejarah Selat Muria. Pada masa glasial, sekira 600.000 tahun yang lalu, Gunung Muria beserta pegunungan kecil di Patiayam dulunya bergabung dengan dataran utama Pulau Jawa. Hal itu terjadi karena saat itu suhu bumi turun dalam waktu yang lama, sehingga permukaan laut turun rata-rata 100 meter. Namun pada interglasial, kondisi itu berbalik. Suhu bumi meningkat menyebabkan es mencair. Alhasil volume air laut meningkat membuat dataran Gunung Muria dan Pulau Jawa terpisah oleh laut dangkal yang tidak terlalu lebar hingga menjadi selat. Dua, jalur transportasi yang ramai. Dikutip dari kemendikbud.go.id, dulunya Selat Muria adalah jalur perdagangan dan transportasi yang ramai dilalui. Selat itu menjadi jalan antara masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dengan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau lainnya. Karena adanya selat ini, masyarakat yang ingin bepergian antara Kudus dan Demak harus menggunakan kapal. Keberadaan selat ini pula lah yang dahulu membuat kerajaan Demak menjadi kerajaan maritim. Tiga, hilangnya Selat Muria. Dilansir dari undip.ac.id, setelah abad ke-17, Selat Muria semakin dangkal sehingga kapal tidak dapat berlayar mengarunginya. Pendangkalan terjadi karena saat itu terjadi perkembangan dataran aluvial di sepanjang pantai utara Jawa. Meski demikian, pada musim hujan perahu-perahu kecil masih bisa mengarungi selat itu dari Demak hingga Juwana. Pada 1996, seorang peneliti bernama Lombard menjelaskan ada air laut dari Selat Muria yang masih tersisa sampai sekarang. Air laut yang terperangkap di dataran Jawa itu kemudian dikenal dengan nama Bledug Kuwu. 4. Diduga sebabkan kemunduran kerajaan Demak. Dilansir dari UB.AC.id, diduga kerajaan Demak yang pernah berjaya pada abad ke-16 mengalami kemunduran karena pendangkalan yang terjadi di Selat Muria. Karena pendangkalan itu, Demak yang mulanya berada di tepi Selat Muria kemudian berubah menjadi sebuah kota yang dikelilingi oleh daratan. Setelah pendangkalan yang terjadi di Selat Muria, pelabuhan kerajaan itu kemudian berpindah ke Jepara. Namun, sempat muncul kekhawatiran Selat Muria akan terbentuk lagi setelah terjadinya banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya pada 2014. 5. Fosil binatang laut di Patiayam. Salah satu bukti lain dari adanya Selat Muria adalah temuan fosil hewan laut di situs Patiayam Kudus. Di situs itu, ditemukan beberapa fosil hewan laut seperti moluska, ikan hiu, penyu, dan buaya.
Diperkirakan fosil-fosil itu sudah berumur di atas 800.000 tahun. Tidak hanya itu, juga ditemukan jejak sebuah hunian kuno dan beberapa temuan lainnya seperti fragmen gerabah, keramik, dan perhiasan berbahan emas. Dari adanya temuan-temuan tersebut, diduga situs Medang dulunya merupakan hunian kuno yang letaknya berada di sisi selatan Selat Muria. Banjir di Demak kian meluas, rendam 44 desa di 8 kecamatan. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang disebabkan limpasan air sungai serta jebolnya tanggul sungai semakin meluas. Sebelumnya hanya 25 desa yang terdampak, kini meningkat menjadi 44 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, M. Agus Nugroho Luhur P. Sabtu 16 Maret 2024 ke-8 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Demak 3 kelurahan, Sayung 12 desa, Meranggen 5 desa, Karangawan 4 desa, Dempet 5 desa, Karanganyar 2 desa, Wonosalam 1 desa, dan Guntur 12 desa. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, kata Agus, awalnya karena curah hujan tinggi pada Rabu 13 Maret 202 malam, sehingga memengaruhi debit air di wilayah hulu, yang mengakibatkan beberapa daerah di Demak terdampak banjir. Selain itu, terdapat tanggul sungai di Desa Menur, Kecamatan Meranggen, yang jebol, mengakibatkan permukiman warga terdampak. Senin 18 Maret 2024, jam 9:10, tim TRC BPBD Kabupaten Blora melaporkan kondisi Jalan Pantura Kudus Demak di wilayah Kecamatan Karanganyar. Arus masih deras dan debit masih tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama sejumlah pihak terkait sudah melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian, baik di balai desa, pondok pesantren, tempat ibadah, maupun rumah warga. Berdasarkan data BPBD per 15 Maret 2024 pukul 19:00 waktu Indonesia Barat, jumlah warga yang mengungsi meningkat menjadi 2.163 orang dari sebelumnya hanya 499 jiwa. Selain rumah warga, banjir juga merendam 73 sarana ibadah, 10 fasilitas kesehatan, 30 sarana pendidikan, dan 10 perkantoran. BPBD Demak menyiapkan dapur umum dan mengupayakan penyiapan kebutuhan para pengungsi, mulai dari tikar, kasur, selimut, obat-obatan, sembako, pakaian, serta air bersih. Ihwal tanggul jebol maupun limpas, dilakukan upaya penanganan darurat, termasuk tanggul aliran Sungai Jeratun di Desa Tugu Ngemplik, Kecamatan Karanganyar, yang melimpas ke permukiman warga di Desa Ketanjung. Selain itu, juga dilakukan upaya penguatan tanggul Sungai Wulan agar tak jebol. Yang terbaru, banjir tenggelamkan alun-alun Demak, terparah sejak 32 tahun terakhir. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kian parah Selasa 19 Maret 2024. Saat ini alun-alun Kabupaten Demak tenggelam oleh banjir. 12 malam, Jalan Sultan Patah. Posisi air sekarang sudah tinggi. Laporan Banjir sudah mencapai alun-alun dengan ketinggian selutut orang dewasa. Sementara di ruas jalan raya sekitar alun-alun Demak arus mengalir deras. Sementara genangan air terdalam mencapai 60 cm. Warga setempat, Nurul Azizah mengatakan, kawasan alun-alun Demak mulai banjir sejak hari ini. 50 cm mungkin, tapi baru ini kemarin tidak.
makin tinggi airnya. Menurutnya, ia sengaja datang menerjang banjir untuk menunaikan salat di Masjid Agung Demak. Mau sholat ke masjid kalau ibadah kesusahan. Tapi kalau Masjid Agung masih bisa ya aman. Nurul menambahkan, kondisi Demak Kota juga sempat mengalami banjir serupa ketika dia umur 3 tahun. Terakhir saya kecil sih, tapi Demak, belum sekolah orang 3 tahun 92 atau berapa gitu, katanya. Warga lain, Agus Priyono mengatakan air masuk ke alun-alun Demak sejak 2 hari terakhir. Jalan lebih dalam, ini 2 harian air datang, ujarnya. Dalam ingatan Agus, banjir terakhir sampai alun-alun Demak terjadi pada tahun 1992. Sejak saat itu baru tahun 2024 ini. Banjir bandang dulu antara 92 atau 93 itu, tapi tidak separah ini. Ini lebih parahkan menyeluruh di kota Beberdia. Kondisi ini membuat warga setempat turut prihatin lantaran aktivitas terganggu terlebih bulan Ramadan. Ikut prihatin, akses utama dan saran olahraga ikut tergenang. Masjid dulu ramai, sekarang sepi, ungkapnya.